Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali dalam kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bi-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas tentang toharoh, yakni bersuci bagi orang-orang muslim mukminin ketika mensucikan dirinya dengan air, yakni hadas kecil ataupun hadas besar. Dan saat ini kami akan menerangkan tentang 5 jenis air dan hukum untuk bersuci. Yang pertama adalah air mutlak, yakni air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Contoh dari air mutlak adalah air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, embun, serta air es dan salju. Maknanya bisa untuk bersuci atau untuk menggugurkan hadas kecil kita ketika saat mau sholat. Yang kedua adalah air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jenis air ini bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait hukum air mustakmal ini. Sebagian ulama berpandangan air mustakmal suci dan bisa digunakan untuk toharoh. Namun sebagian lainnya menyatakan air jenis ini suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Yang ketiga, air musammas, yaitu air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air musammas hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air mudhaf, yakni air yang asalnya dari buah dan sejenisnya, seperti air kelapa, air perasan jeruk, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan air mutlak yang bercampur dengan benda lain seperti kopi, teh, atau gula. Hukum dari air mudhaf hukumnya suci, namun tidak mensucikan. Dengan demikian, air mudhaf tidak boleh digunakan untuk bersuci.
Yang terakhir adalah air mutanajis, yakni jenis air ini merupakan air mutlak yang telah terkena najis. Karenanya air tersebut tidak dapat digunakan bersuci jika sudah berubah sifatnya, baik dari segi bau, warna, dan rasanya. Apabila salah satu dari ketiganya sifat tersebut tidak berubah, para ulama sepakat bahwa jenis air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Itulah jenis-jenis air dan hukumnya untuk bersuci di dalam Islam. Jadi yang dimaksud air untuk bersuci ini yang bagaimana? Menurut babakan ketuhanan atau menurut babakan ilmu hakikat dan makrifat. Jadi intinya mencari ma'ul hayat, yakni air menghidupkan. Agar apa? Agar suci, bersih dari hidup manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24 ada ayat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman, amanu. Kemudian lanjut ayat tersebut, di atas ada kalimat yang berbunyi Istajibu lillahi warrasuli. Hendaklah kamu semua menyambut ajakan Allah dan Rasulullah. Ayat ini adalah bersifat perintah agar supaya orang-orang yang beriman itu atau amanu itu menyambut ajakan Allah dan Rasulullah. Kemudian lanjutan ayat tersebut di atas ada kalimat yang berbunyi Idza da'akum lima yuhyikum. Yang artinya ketika kamu diseru untuk sesuatu yang menghidupkan kamu, ayat ini adalah berisi tujuan perintah menyambut ajakan Allah dan ajakan Rasulullah itu, yakni untuk diseru kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Melihat dari kalimat demi kalimat dalam surat Al-Anfal ayat 24 tersebut di atas, lalu timbul beberapa pengertian. Ada persoalan, mengapa orang-orang amanu atau beriman itu masih diperintah menyambut ajakan Allah dan Rasulullah? Jawab, adanya orang-orang amanu diperintah menyambut ajakan Allah dan Rasulullah karena amanu, orang-orang yang beriman itu adalah hidup, bukan mati. Yang dimaksud hidup itu bukan hidup badannya, bukan mati badannya. Ini babakan tentang hati. Soal yang kedua, tapi mengapa orang-orang amanu, orang-orang yang beriman itu yang hidup ini masih diperintah untuk menghidupkan dirinya? Buktinya adalah ayat yang berbunyi lima yuhyikum. Artinya untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Jawabnya, kalau begitu berarti orang-orang yang beriman atau amanu itu masih mati, belum hidup. Soalan yang ketiga, dan mengapa orang-orang amanu itu dikatakan masih mati? Padahal jelas
beda dengan orang kafir? Jawabannya, karena orang amanu itu belum minum ma'ul hayat, apalagi orang kafir. Soal yang keempat, kalau memang orang-orang amanu itu masih mati, belum hidup, lalu yang dimaksud ini hidup yang bagaimana? Kalau yang dikatakan hidup itu perkembangan, itu adalah hidupnya tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kita bukan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang dikatakan hidup itu keluar masuknya napas, pengertian zat itu adalah sama dengan hidupnya hayawan. Dan ini tidak ada bedanya, hidupnya kucing juga keluar masuknya napas. Dan kalau hidupnya orang mukmin itu dikatakan keluar masuknya napas, itu berarti sama saja dengan hewan. Kalau yang dikatakan hidup itu hubungannya roh dengan jasmani, apa bedanya dengan hidupnya orang kafir? Padahal dalam ayat ini orang amanu itu masih mati kalau belum minum ma'ul hayat. Ini ada hubungannya dengan beberapa air yang diterangkan di atas. Hukum-hukumnya air untuk mensucikan diri. Soalan yang kelima, apakah tidak ingin hidup langgeng? Jawab, ya ingin. Soalan yang keenam, kalau memang ingin, kenapa tidak mencari? Jawabnya, ya mencari. Soalan yang ketujuh, kalau memang mencari, mengapa tidak tahu tempatnya? Jawab, sudah tahu. Soalan yang kedelapan, kalau kamu sudah tahu tempatnya, mengapa tidak bisa mengambil? Jawab, ini semua disebabkan karena belum minum ma'ul hayat. Jadi kesimpulannya adalah kalau tidak sebagai orang-orang yang beriman tidak mencari dan minum ma'ul hayat, maka kita masih mati, belum hidup, mati hatinya. Karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud mencari ma'ul hayat, mencari air kehidupan. Supaya apa? Supaya menghidupkan kamu. Apanya yang dihidupkan? Kesadaranmu bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Itulah ajakan Allah dan ajakan Rasulullah. Jadi penuhi ajakan Allah dulu. Jangan ajakan Rasulullah dulu. Istajibullah war Rasul. Jadi ajakan Allah dan Rasulnya maknanya apa? Bila kita sudah masuk di dalam ahlillah, bila kita sudah masuk ke dalam ajakannya Allah, maka akan menjadi Rasul-Rasul Allah. Tapi bila kita mengikuti ajakan Rasulnya dulu, pasti hawa nafsu yang menjadi hawa nafsu yang kita ikuti. Karena hukum-hukumnya manusia yang kita ikuti, bukan hukum Tuhan yang kita ikuti selama ini. Jadi untuk memasuki ahlillah, memasuki hukum Tuhan, bagaimana caranya? Ya minumlah ma'ul hayat. Carilah di mana tempatnya ia berada. Dan berbaiatlah, maknanya kalau sudah ketemu dengan air atau ketemu dengan ma'ul hayat, segera diminum. Supaya apa? Supaya menghidupkan kamu. Menghidupkan kamu dari apa? Menghidupkan kamu dari kezoliman. Menghidupkan kamu dari kelalaian. Menghidupkan kamu dari
hijrah. Dulunya kita berada di dalam ahli syaitan, hijrah menjadi ahlilah sehingga menjadi utusan-utusan Allah di dalam aktivitas sehari-hari. Selama ini aktivitas kita sehari-hari kan kita hanya diutus oleh setan. Hanya diutus oleh inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang lebih wujud di dalam dadamu? Dirimukah ataukah Tuhanmu yang menciptakan kamu yang wujud di dalam hatimu? Bila yang wujud masih dirimu di hatimu, maka itulah setan yang nyata itu. Itulah yang dikatakan air mutanajis. Air yang najis. Kenapa? Yakni hidup yang masih teraku-akui oleh hidup manusianya najis terus. Syahadatnya najis, sholatnya najis, ibadahnya najis, puasanya najis, zakatnya najis, haji umrohnya najis, ke masjidnya najis, ke gerejanya najis, ke puranya najis. Kemanapun Anda pergi ke tempat ibadah-ibadah serba najis. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajakan Allah dan ajakan Rasulullah. Kenapa kok selalu najis? Karena belum menemukan atau belum minum ma'ul hayat, air kehidupan. Dan yang diminum hanyalah selama ini air mutanajis, air yang najis. Apakah itu air yang najis? Maknanya hidup yang masih terjerat, hidup yang masih terpenjara, hidup yang masih terbelenggu oleh pengakuan diri manusianya di hatinya. Inilah yang disebut bahan bakarnya neraka, badan-badan yang diakui oleh manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Yaitulah lembah neraka. Jadi untuk menyadarkan diri manusianya, orang-orang yang disebut amanu, beriman di sisi Allah, bukan beriman di sisi manusia. Jadi kalau beriman di sisi manusia adalah imannya masih iman pengakuan. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Rasulullah. Bagi orang yang Kristen, aku percaya pada Yesus dan Bapa dan sebagainya. Tapi ini hatinya masih mati. Masih dalam pengakuan-pengakuan yang diaku-akuinya selama ini. Belum mengikuti ajakan Allah dan belum mengikuti ajakan Rasulnya Allah. Maknanya ajakan Allah itu supaya manusianya kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajakan Allah itu yang dimaksud la ilaha illallah. Ajakan Allah itu yang dimaksud la maujudan illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi bukan tiada Tuhan selain dirimu di hatimu.